Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya di program Rekat Renungan Singkat di channel YouTube Johan Kristianto. Di masa sukar sekarang ini, menurut saya, hampir semua pelaku bisnis, baik pengusahanya maupun karyawannya, terkena dampak yang sangat serius. Di sisi lain, kita dituntut untuk bekerja demi pemenuhan kebutuhan hidup kita sekeluarga. Memang tidak banyak pilihan pekerjaan yang ada, dan itu pun belum tentu sesuai dengan bidang keahlian atau keterampilan kita. Raja Salomo sebagai orang yang paling berhikmat pada zamannya menulis dalam kitab Pengkhotbah 9 ayat 10 seperti ini. Pengkhotbah 9 ayatnya yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Memang Tuhan tidak menuntut kita harus jadi yang terbaik, juara satu dalam segala yang kita kerjakan. Tetapi firman Tuhan yang tadi kita baca memberitahu kita bahwa selama kita masih hidup, jangan lupa, segala sesuatu yang atau apapun yang bisa kita kerjakan, kita harus mengerjakannya dengan sekuat tenaga, sebaik-baiknya, sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Seperti juga yang Paulus katakan dalam suratnya kepada jemaat Kolose, di Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, Tuhan tidak menuntut kita harus menjadi yang terbaik, dalam arti harus juara satu. Tetapi etos kerja kita harus benar-benar dengan segenap hati. Artinya yang terbaik yang mampu kita lakukan, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita melakukan sesuatu supaya dilihat dan dipuji manusia, kata Tuhan Yesus di Injil Matius 6, sesungguhnya kita sudah mendapat upah dari manusia itu sendiri, yaitu berupa pujian dari manusia. Tetapi pujian manusia itu hanya sementara sifatnya. Tak lama kemudian sudah terlupakan apa yang tadi kita perbuat. Tetapi kalau kita melakukan segala sesuatu atau apapun juga dengan segenap hati kita untuk Tuhan, maka dari Tuhanlah kita akan mendapat upahnya. Dan Tuhan tidak bisa lupa. Bukan hanya kita mengerjakannya dengan sekuat tenaga dan segenap hati, tetapi kita juga jangan pernah berhenti belajar untuk meningkatkan keterampilan kita. Selalu tampilkan yang terbaik pada situasi apapun. Do your best. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang akan melihat atau tertarik pada kemampuan kita itu. Seperti yang dialami oleh Daud, seorang pemain kecapi dan gembala domba di kota kecil Bethlehem. 1 Samuel 16 mencatat ayat 17 dan 18. Satu hari berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku. Ayat 18. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Wow, luar biasa kan? Saatnya tiba. Ya, ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Coba Anda bayangkan, Daud tidak pernah bisa mempromosikan dirinya. Lebih tepatnya, Daud tidak akan pernah mampu untuk promosi dirinya kepada Raja Saul. Ya, Daud tinggal di kota kecil atau bahkan sebuah desa kecil, Bethlehem tepatnya. Dan sehari-harinya dia bermain kecapi di depan 2 atau 3 ekor domba ayahnya di padang yang sunyi. Dan Daud tidak punya koneksi di istana Raja Saul. Jadi bagaimana mungkin sosok atau nama Daud bisa sampai di telinganya Raja Saul? Tetapi Daud melakukan segala sesuatunya itu untuk
Tuhan. Sehingga Daud mendapat upahnya juga dari Tuhan. Yaitu Tuhanlah yang mempromosikan Daud melalui salah seorang hamba Raja Saul. Dan Tuhan membuat Raja Saul percaya dengan promosi atau perkataan hambanya itu. Bahkan Daud pun tidak menyadari dan mengetahui bahwa segala perbuatannya itu dilihat oleh orang lain selain Tuhan tentunya. Sekali lagi, jangan lupa untuk selalu tampilkan yang terbaik pada situasi apapun, karena kita tidak pernah tahu siapa yang melihat dan tertarik pada kemampuan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.